إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwatul iman jamaah Qiyam Ramadan Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan tenaga dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, kewajiban untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada kesempatan ini, pada malam ini, pada bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita masih tetap bersemangat dalam menunaikan kegiatan-kegiatan ibadah pada bulan Ramadan. Selain ibadah saum, ibadah yang lainnya pun tidak lupa kita laksanakan, sama semangatnya, sama antusiasnya dengan ibadah saum yang kita lakukan. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran tentu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Oleh karenanya bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran, sehingga kaum muslimin pada bulan Ramadan banyak melakukan tadarus Al-Quran, dalam arti membaca Al-Quran, membaca dengan target-target tertentu, satu malam satu juz misalnya, atau beberapa kali menghatamkan Al-Quran. Nah, kaitannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan bukan hanya disikapi sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan, tapi juga harus melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia. Tidak semata-mata diturunkan karena Al-Quran menjadikan sumber hukum Islam yang utama, dijadikan sumber Islam yang pertama. Setelah hadis misalnya berikutnya ada ijma, ada qiyas, maka bagaimana Al-Quran ini bisa dijadikan sumber hukum. Jadi hukum yang dibuat dalam Al-Quran untuk dilakukan oleh manusia. Bagaimana menurut Al-Quran ketika kita bangun tidur, ketika kita makan, ketika kita bekerja. Terlebih bagaimana Al-Quran berbicara, mengatur tentang bagaimana kita beribadah. Oleh karenanya diturunkannya Al-Quran menjadi hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dijadikan petunjuk bagi manusia. Karena menjadi sumber hukum Islam, maka petunjuknya ada di dalam Al-Quran.
bagaimana manusia harus bersikap, bertindak, berperilaku, termasuk beribadah secara khusus maupun ibadah secara umum oleh Al-Quran ditunjukkan. Dan petunjuk itu pun oleh Allah dijelaskan. Wa bayyinatin minal huda, dijelaskan sedemikian rupa. Oleh Rasulullah dijelaskan bagaimana berbicara tentang ibadah, bagaimana sholat, bagaimana saum, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Petunjuk Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasul. Dari mana Rasul bisa tahu? Apakah hanya karena dia menerima wahyu saja? Ternyata tidak. Dalam setiap malam Ramadan, setiap malam Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, bukan untuk menurunkan wahyu, tapi di hadis itu dijelaskan untuk tadarus Al-Quran. Tadarus yang dimaksud bukan hanya seperti yang kita pahami adalah membaca saja. Membaca dengan target halaman, target ayat, target surat, target juz misalnya. Bukan hanya itu. Tapi tadarus sampai kepada bagaimana bacaan Al-Quran itu diperhatikan, diteliti, diawasi oleh malaikat Jibril supaya bacaannya satu huruf pun tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang terlewatkan dari bacaan Al-Quran walaupun satu huruf. Kemudian walaupun satu huruf harus benar pengucapannya, pelafalannya, sebab salah melafalkan satu huruf saja dari Al-Quran akan menjadikan salah memahami Al-Quran. Oleh karenanya dari hal bacaannya saja diperhatikan secara seksama, secara detail. Bagaimana Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Rasul saja yang telah menerima wahyu secara mujizat dia sudah hafal. Tapi ini menjadi pembelajaran kepada kita walaupun sudah membaca Al-Quran. Bukan berarti harus berhenti selesai dengan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran baru tahap awal, baru langkah pertama untuk berinteraksi kita dengan Al-Quran lebih lanjut. Bagaimana Al-Quran bisa dijadikan petunjuk? Bagaimana Al-Quran bisa dijelaskan petunjuk-petunjuknya itu dari Al-Quran? Bagaimana Al-Quran bisa berubah mental kita, sikap kita kepada sikap Furqan, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Sekaligus juga Furqan ini adalah sampai kepada tingkatan di mana dia punya kemampuan untuk memilihnya, untuk memutuskan yang benar. Yang dipilih adalah yang benar, yang dilakukan adalah yang benar, yang diambil adalah yang halal, yang ditinggalkan adalah yang haram, yang buruk, yang tidak baik, yang batil. Ini Al-Furqan. Bagaimana sampai kepada tingkatan Al-Furqan? Kemampuan untuk jadi sikap bagi diri kita tentang Al-Furqan. Kalau Al-Quran hanya sekedar, hanya sebatas bacaan. Benar, membaca Al-Quran saja sudah jadi ibadah. Satu huruf dari Al-Quran yang dibaca, pahalanya berlipat-lipat menjadi 10 kebaikan. Tapi bukan hanya itu saja, membacanya saja sudah jadi ibadah.
Bagaimana dengan menelaahnya, mempelajarinya, memahaminya, apa yang terkandung dari Al-Quran, ada pesan apa Al-Quran ini diturunkan. Dilihat dari aspek sebab-sebab turunnya Al-Quran, dilihat dari aspek kebahasaan Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa atau gaya bahasa tertentu, bagaimana Al-Quran diturunkan dengan melihat dari aspek sejarahnya. Semakin banyak memperdalam Al-Quran dari berbagai aspek, akan semakin terlihat betapa banyak yang harus dilakukan oleh kita yang petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk kepada kita? Apalagi petunjuk itu kita sudah jelas ini yang harus dilakukan. Sampai kepada tingkatan Furqan, kalau kita tidak belajar, Rasul saja belajar, Rasul saja membacanya sampai ada pembimbing, yaitu malaikat Jibril, ada mentornya, ada gurunya, ada yang mengawal kalau dari bacaan Rasul ada yang salah. Rasul dibimbing bagaimana seharusnya mengimplementasikan Al-Quran dalam sikap dan perilakunya. Ini tidak semata-mata kebaikan Rasul karena wataknya yang baik, bukan hanya itu. Tapi karena interaksi dia dengan Al-Quran sebegitu mendalam di bawah bimbingan arahan malaikat Jibril. Hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini saatnya lagi untuk lebih melihat bahwa Al-Quran berbicara tentang saum, misalnya menjadikan petunjuk bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Muncul harapan, la'allakum litaraji, harapan. Ini bagaimana menjadikan ayat saum menjadikan perilaku kepada kita, menjadikan petunjuk kepada kita, dijelaskan petunjuk-petunjuk itu sampai kepada Furqan, bisa melakukannya, bisa memilihnya. Dari kalimat la'allakum saja tertanam jiwa optimisme, harapan kepada Allah semakin kuat. Kenapa Allah mewajibkan saum? Harapannya agar kita menjadikan orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwa lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Yang diartikan bertakwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Lihat petunjuk-petunjuknya dari Al-Quran. Mana saja perintah-perintahnya, mana saja larangan-larangannya. Lihat lagi kepada diri kita. Dari perintah-perintah itu, mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum dilaksanakan. Lihat dari larangan-larangan Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, mana yang sudah ditinggalkan, mana yang belum bisa ditinggalkan. Ini takwa. Jadi di bulan Ramadan, ibadah saum yang disertai dengan ibadah-ibadah yang lainnya menjadikan momentum di mana di situ banyak perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan, banyak larangan-larangan Allah kaitannya dengan bulan Ramadan yang harus ditinggalkan. Yang terakhir dari memahami takwa itu adalah al-wiqayah, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum. Harapannya, optimisme kita bukan hanya sekadar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah,
tapi juga kemampuan al-wiqayah, kewaspadaan, kehati-hatian dalam diri kita ketika melangkah, ketika melaksanakan perintah Allah. Gangguannya banyak. Ketika perintah Allah harus dilaksanakan, godaannya banyak, rintangannya banyak. Ketika larangan itu harus ditinggalkan, gangguannya banyak, godaannya banyak. Kalau tidak punya kehati-hatian, ketelitian, bisa jadi kita melaksanakan perintah Allah, tapi ketika melaksanakannya ada yang salah dalam pelaksanaannya. Bisa jadi perintah Allah yang kita laksanakan, ibadah misalnya, saum, ternyata saumnya dibarengi dengan kemusyrikan. Ada sifat-sifat riya, ta'abur. Ternyata dalam ibadah saum yang kita lakukan misalnya, ternyata bisa jadi di dalamnya ada ibadah-ibadah yang disertai dengan bid'ah. Ketika beribadah saja gangguannya banyak. Hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kemusyrikan ketika melaksanakan ibadah, termasuk ketika melaksanakan ibadah itu kalau kita tidak hati-hati akan terjerumus kepada hal-hal yang bid'ah. Nah, bagaimana kita mengetahui ibadah yang sebenarnya? Bagaimana kita mengetahui bentuk-bentuk kemusyrikan dalam beribadah, termasuk bentuk-bentuk bid'ah dalam ibadah yang akan menjatuhkan kita ketika kita beribadah. Sama ketika kita melangkah keluar dari rumah, hujan, kita punya kewaspadaan, sedia payung sebelum hujan. Ketika keluar rumah dalam gelap gulita, kita waspada, hati-hati membawa lampu, membawa senter. Ketika kita melangkah, hati-hati supaya tidak terpeleset, supaya kita tidak menginjak duri, supaya kita tidak tersandung. Nah, begitupun dalam hidup, termasuk dalam beribadah. Inilah yang disebut takwa dalam arti wiqayah. Nah, mudah-mudahan petunjuk Al-Quran, penjelasan dari petunjuk Al-Quran sampai kepada Furqan dalam kehidupan kita menjadikan satu sikap, satu perilaku, di mana perilaku diri kita semuanya didasari oleh sumber hukumnya, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sikap dan perilakunya adalah Al-Quran itu sendiri. Kalau mau melihat Al-Quran, lihatlah dalam diri Rasulullah, semuanya di dalam Al-Quran. Ada yang dilakukannya oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Dan mudah-mudahan dalam Ramadan, di mana semangat kita untuk membaca Al-Quran, maka tambah lagi semangat kita untuk lebih mengkaji, mempelajari, mengambil pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga mendorong kepada kita untuk memberlakukan Al-Quran dalam diri kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.